ya untuk saya mulai, nanti saya share di YouTube. Oke, ya. Nah, di sini ada depresiasi straight line atau metode garis lurus, atau ya bahasa Inggrisnya straight line, ya. Seperti itu, ya. Nah, oke, rumusnya cukup mudah teman-teman, ya. Nilai depresiasi atau saya bisa bilang sebagai rata-rata penyusutan adalah A dikurang R dibagi N. Ya, rata-rata penyusutan tiap tahun. Nah, garis lurus itu gampang, teman-teman. Setiap tahunnya penyusutannya besarannya akan selalu flat atau sama terus setiap tahunnya. Itu metode pertama atau straight line. Ini nanti di akuntansi akan dibahas, di akuntansi biaya, akuntansi manajemen tetap akan dibahas, ya. Jadi kalian ini prinsip utamanya, ya. Nah, yang cukup mudah saya buat dulu soalnya. Di sini ada sebuah mesin cetak, ya. Di soal ini ada sebuah mesin cetak atau mesin fotokopi lah, katakanlah seperti itu. Harganya adalah 4 juta rupiah sekali beli, ya. Oke. Punya kisaran, ya, kisaran masa tahannya adalah diakui 5 tahun, ya. Dan setelah dijual, saat penjualan memiliki nilai sisa atau residu sebesar hanya 500.000. Jadi ini lakunya hanya 500.000. Dari kalian beli 4 juta di awal perusahaan, ketika dijual sudah dalam keadaan mesinnya bermasalah gitu, ya. Dijual hanya laku 500.000, ya. Katakanlah saya punya motor saya Honda Astrea tahun 96, ya. Itu harganya mungkin ya sekitar 10-12-an ya pada zamannya, ya. Sekarang ya sebenarnya udah turun mesin, ya, udah bermasalah motor saya sebenarnya udah 20 tahun lebih, tapi saya masih suka. Ada yang nawar 2 juta rupiah. Itu sebenarnya lumayan kalau dijual. Astrea tahun 96, ya. Itu yang mengiklankan, mungkin kalian baru lahir, itu keluarga Sidul yang mengiklankan pertama kali motor saya itu. Ya, itu dihargai, ada yang nawar 2 juta, ada yang nawar 3 juta. Tapi saya nggak lepas. Nah, itu contohnya memiliki nilai sisa, ya. Pada masa tahunnya itu tahannya kalau ini mesin cetak itu hanya 5 tahun diakuinya. Tapi kalau masih bisa sampai 10-12 tahun, ya, kemungkinan nilai sisanya akan semakin berkurang gitu, ya. Oke. Nah, itu contoh daripada sebuah permasalahan. Ini sebagai aset, teman-teman. Ini adalah nilai A. A itu aktiva atau aset kita, mesin cetak 4 juta. Ini adalah N atau masa tahun, ya. Sedangkan ini nilai sisa atau residu itu R, ya. Jadi kita menghitung dulu rata-rata penyusutannya per tahun. Ya, karena ada 5 berarti dibagi 5. Seperti biasa, ya, diketahui dulu, ya, teman-teman. Saya malah ke close. Tadi ya saya stop dulu. Soalnya ke close ininya. Nah, oke. Clear. Diketahui tadi aset atau aktiva, ya. Diketahui nilai aset saya atau aktiva saya adalah mesin tadi, harganya yang ditulis 4 juta rupiah, ya. Nah, oke, 4 juta rupiah. Oke. Nah, R-nya tadi 500.000.
Dan N-nya dulu ya, N-nya tadi 5 tahun, N besar boleh, N kecil silahkan, bebas. Oke. Ada yang baru pulang ya mungkin ya. Kalian di jalan, ya nggak apa-apa, ikuti aja dulu. Aktiva, ya tadi diketahui aktiva atau A, ya besarannya adalah 4 juta, 5 tahun, ya atau masa usianya. Dan yang terakhir R atau nilai sisanya atau residunya ya, bahasa Inggris ya, semua ya aktiva atau aset, N itu numbernya berapa tahun, R itu residualnya, nilai sisanya adalah Rp500.000. Ya, ditanyakannya yang pertama rata-rata penyusutan per tahun. Per tahunnya. Dan nanti yang kedua suruh buat schedule-nya ya. Ini ada di PDF yang sudah saya kirimkan hari ini. Ya. Nah, rumusnya nanti hitung rata-ratanya dulu teman-teman ya. Rata-ratanya A min R dibagi N. Ya. Oke, jawabnya rata-rata penyusutan, langsung simbolnya aja ya, nggak usah lengkap-lengkap, sama dengan A dikurang R dibagi N. A-nya 4 juta rupiah, R-nya 500.000 saja, dan N-nya dibagi 5 tahun. Ini 3,5 dibagi 5 teman-teman. Berarti per tahunnya dia menyusut senilai 700.000. Menyusut itu artinya berkurang ya. Nilainya, nilai dari 4 juta itu setiap tahunnya akan menurun senilai 700.000. Berarti kalau setahun terus kalian tahun depan jual, kalian Januari beli nih. Ya, nanti Januari tahun depan tuh nilainya tinggal 3.300.000 karena berkurang 700.000 dari harga semula. Apalagi kalau handphone mungkin kalian setahun atau 4 bulan udah turun drastis 200.000, 300.000. Itu saya tidak bisa katakan itu merupakan aset, tapi itu kebutuhan kalian ya, yang sebenarnya tergantung pemakaian, tergantung memorinya gitu ya. Kalau kalian sering pakai berarti memorinya cepat habis ya gitu. Jadi kalau dulu mungkin pada awal-awal handphone itu merupakan aset, tapi sekarang hampir tidak bernilai. Hampir tidak bernilai. Artinya ketika dijual lagi nilainya sudah drastis turunnya. Bisa 2 bulan lagi 2 juta turunnya, 3 juta dan seterusnya. Ya. Kalau mesin biasanya lebih penurunannya tidak terlalu jauh. Gitu ya, masih ada harganya. Motor, mobil itu sebenarnya masih punya nilai ya walaupun juga menurun. Ya. Keluaran tahun berapa, mobilnya itu pasti menurun nilainya. Ya. Ini 700.000 ya per tahunnya ya. Ini cukup mudah. Ini rata-rata penyusutan per tahun. Ya. Nah, nanti di sesi kedua saya akan buatkan penabelannya teman-teman. Ya, atau schedule penyusutan mesin tadi. Ya. Tabelnya saya gambarkan seperti ini. Tabel scheduling atau perencanaan daripada penyusutan mesin cetak. Penyusutan mesin aja, nggak usah pakai cetak lah. Ya. Oke. Nah, kalian buat aja dulu ini tahun. Ya, tahunnya itu ada 5 ya, nanti ya dibuat 1 sampai 5, 1, 2, 3, 4 dan 5. Ya. Nah, oke, nanti saya ajarkan satu persatu. Ada kumulatifnya saya juga nanti ajarkan. Ya, besar penyusutannya atau rata-rata penyusutan, nah namanya tadi ya. Oke. Terus ini adalah kumulatifnya atau jumlah penyusutannya ya. Saya bisa bilang jumlah penyusutan atau kumulatif penyusutan mungkin sedikit beda dengan PDF ya. Supaya sebenarnya kalian juga tahu istilah ini ya. Oke. Seperti ini ya. Dan terakhir adalah nilai buku atau nilai sisanya per tahunnya. Ya, nilai buku itu yang tersisa di akhir tahun. Ya, seperti ini ya. Buat tabelnya flat seperti ini. Tadi 700.000 ya. Setiap tahunnya 700.000. Ya. Berarti kumulatif tahun pertama ya tetap 700.000, teman-teman. Ya. Karena baru menyusut di tahun pertama. Nilai bukunya caranya gimana? A dikurang kumulatif. Ya.
Nah, berarti ini caranya A-nya tuh aktiva 4 juta dikurang 700.000. Hasilnya 3.300.000 rupiah. Ya, seperti itu. Itu akhir tahun pertama. Harganya tinggal 3.300.000. Menurun, ya. Oke, tahun kedua juga rata-ratanya sama, tetap 700.000 flat. Berarti di sini adalah ditambahkan teman-teman. 700.000 ditambah 700.000 sama dengan 1.400.000. Ya, namanya juga straight line, garis lurus, jadi sama setiap tahunnya. Berarti 4 juta dikurangkan dengan berapa, ada yang bisa? 1.400.000. Berarti cukup besar ya tahun keduanya ya. Jadi tinggal 2.600.000 rupiah. Ya, seperti itu. Lanjutannya bisa ya, ini 3.700.000 lagi. Ya, dikumulatifkan sama teman-teman ini ditambah 700.000. Jadi 1.400 ditambah 700.000. Hasilnya 2,1 seribu. Ya, 4 dikurang 21. Tinggal berapa? 19 ya? Iya. Tambah menurun nih, berarti nilainya kalian beli. Ya sebenarnya kan kalau produksi kan sebenarnya nggak rugi-rugi banget sih. Kan pasti kalau produksi suatu barang kan pasti cari untung 700.000. Berarti nggak usah saya kasih cara 2.800.000 ya. Ini juga sama, 4 juta kurang 28, 12. Ya. Kalian bisa ya caranya 1.200.000, 4 juta dikurang 28. Ini tambah 700.000, ya 700.000. Hasilnya 3,5 dari 28 ditambah 700.000 rupiah. Ya, terus ini tinggal sisa 500.000. Dan ini harus sama dengan nilai residu. Sama dengan nilai buku akhir tahun. Ya. Kalau nggak sama berarti ada yang salah. Ya. Akhir tahun masa. Ya, harus sama. Kalau nggak sama berarti ada yang salah. Ya. Oke. Kemudian bisa dipahami. Ini paling mudah, jadi tolong diperhatikan. A dikurang R dibagi N buat tabel schedulingnya. Ya. Oke. Kalau belinya di tengah-tengah tahun ya nanti tinggal dibuat. Mungkin saya buat contohnya enggak ya di tengah-tengah tahun kayaknya ada. Misal beli di bulan April tahun 2020 sampai Desember itu ada berapa bulan? Dihitung. April ke Mei, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 9/12. Jadi itu dihitung dulu. Ya, nanti sisanya di akhir tahun ke sekian itu 3/12-nya. Jadi sisanya. Ya. Seperti itu hitungannya, ya. Jadi menghitungnya apa ya? Pakai bulanan ya. Kalau belinya nggak bulat di awal tahun, berarti menghitungnya tengah-tengahnya gitu ya. Kalau kayaknya contohnya ada deh, contoh seperti itu saya buat ya, nanti dilihat aja contohnya ada nggak. Yang contoh kedua kalau nggak salah ya, kok belinya di tanggalnya nggak pas tahunnya, nggak pas Januari tapi bulan tertentu ya, dan menghitungnya 4 tahun kemudian itu harus sama dengan si pada saat terhitung nilai sisanya ya. Oke, berikutnya ini masih sama, sebentar. Oke, yang jumlah angka tahun berarti yang
saldo menurun berganda nggak saya ajarkan karena itu terlalu sulit ya. Bukan terlalu sulit sih, kalian nanti agak kesulitan menghitung jumlah angka tahun saja ya. Oke, untuk garis lurus atau straight line ada pertanyaan dulu tidak? Cukup bisa dipahami ya. Nanti tinggal dilihat di contoh 1 ya. Saya lanjut ke contoh yang jumlah angka tahun teman-teman ya. Ada pembilang dan penyebut ya. Oke, mungkin dengan soal yang sama saja dulu ya. Nanti yang mungkin di PDF-nya berbeda angka nanti tinggal untuk pelatihan sendiri. Tadi 4.500.000 dan 5 tahun ya. Oke, sekarang kita praktekkan untuk jumlah angka tahun ya. Saya clear dulu. Tadi soalnya masih sama ya. Saya tuliskan diketahuinya aja ya. A-nya tadi 4 juta. Lalu R-nya N-nya adalah 5 tahun dan yang terakhir R-nya adalah Rp500.000 ya. Ditanyakannya dengan metode jumlah angka tahun. Oke. Ini di Google banyak latihan soalnya seperti ini, nanti bisa kalau bingung tinggal nambah lihat contoh soal yang ada di Google ya. Oke, nah jawabnya cukup mudah. Kita harus kenal dulu pembilang dan penyebut ya. Dan penyebut, pembilang itu yang di atas, penyebut yang di bawah ya. Oke. Nah, ini masih sama. Ya, nanti bisa dilihat lagi, saya hapus dulu. Pembilangnya itu memenuhi angka teman-teman tahunnya. Ya, pembilang itu angka tahun 1, 2, 3, 4, 5 tahun. Tapi nanti bentuknya ya, membentuknya jadi harus terbalik 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Supaya dari besar ke kecil ya ngitungnya ya. Oke, harus dibalik. Ya, penyebutnya itu ada rumusnya teman-teman. Ini udah paten, kalian tidak bisa mengubah-ubah rumus ini lagi. Ya, saya soalnya bukan ahli matematik, jadi saya tidak akan mengajarkan rumus apa atasnya itu dari mana. Ya, ini udah rumus jadi. Jadi penyebutnya itu rumusnya N dikali N plus 1 atau N kuadrat plus N bagi 2. N-nya 5 tahun ya. 5 ditambah 1 per 2. 5 kali 6 dibagi 2. Hasilnya 15. Jadi untuk penyebutnya, nanti sebagai contoh 5 per 15, 4 per 15, 3 per 12, 3 per 15, 2 per 15, dan 1 per 15. Ya, tapi nanti harus dihitung ya, dihitung angka pecahannya ya. Jadi ini langsung dibuat tabel schedulingnya saja. Ya, saya biasanya nggak minta rata-rata per tahunnya, karena rata-ratanya akan berbeda, penyusutan per tahunnya tidak akan sama. Ya, mengikuti dia akan semakin menurun nilainya. Ya, penyusutannya. Penyusutannya ini kalau jumlah angka tahun hanya besar di awal, teman-teman. Pas di bawah-bawahnya akan menyusutnya secara bertahap lebih kecil. Nanti kita buktikan, ya. Ini dulu yang dipegang, jumlah angka tahun itu ada pembilang dan penyebut. Pembilangnya dari jumlah angka tahunnya, maksudnya angka tahun masa kekuatan barangnya itu dibalik. Jadi kok 6 tahun 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dibagi penyebutnya. Ya, itu angka pecahannya. Ya, saya buatkan tabel dulu schedule-nya ya. Ini cukup panjang schedule-nya tahun ya. Lalu Nadila. Lalu angka pecahannya boleh ditulis dulu. Angka pecahan itu pembagi pembilang tadi ya, penyebut pembilangnya. Ini 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Kalau angka pecahannya dibalik teman-teman. Ya, dibalik. Berarti yang jumlah angka tahun yang pecahannya pertama ya paling besar 5. 5 dibagi 15. Tadi kita sudah hitung. 4 dibagi 15, 3 dibagi 15, 2 per 15, dan 1 per
Lalu biaya penyusutannya dari mana? Ya, atau rata-rata penyusutan, enggak rata-rata sih ini biaya ya, karena enggak akan sama per tahunnya. Biaya penyusutannya caranya dari, ada rumusnya teman-teman. Ya, A. Ya, berarti sebentar saya lupa kali. Ya, kali 1.500.000. Oke, ya. Berarti rumusnya angka pecahan ya. Ya, saya tuliskan di rumusnya di atasnya dikali A min R. Oke, pahami. Angka pecahan dikali A min R. A min R-nya tadi berapa ya? Masih ingat nggak? A-nya 4 juta, R-nya 500.000. Berarti 3.500.000 ya. Ini pecahan sekali sih ini. Ya. Sepertiga dikali 3,5, dikali 3.500.000. Sangat-sangat pecahan sebenarnya. Ya, sangat-sangat pecahan, benar. 5/15 kali 3,5. Ya, tapi nggak apa-apa lah, boleh dicoba nanti. Ya, dengan soal yang sama ini. 3.500.000 dari 4 juta dikurangkan dengan 500.000. Ya. Pecahan semua nih, bener saya nggak sadar ternyata pecahan semua. Ya nggak apa-apa, dicoba. Ya, oke. Oke, berarti kan koma-koma sih pasti sih. Tapi harusnya nanti nilai bukunya sama teman-teman ya. Kalau berbeda berarti ada yang salah. Oke, nyoba di soalnya kan nggak ada. Ya boleh pakai Excel ataupun pakai kalkulator biasa. Ya kalkulator saya kemana saya lupa, nggak kebawa kayaknya. Bentar, saya pakai Excel aja. Desimal semua sih sepertinya, nanti kita coba ya. Oke. Mungkin ada yang mau coba bantu menghitung juga, silahkan. Yang pertama nilainya berapa? 5/15 kali 3,5. 1.166.000. Ya, koma-koma ya. Tar. Waduh. Kalau koma berarti diambil berapa angka, Pak? Nah, itu sebentar. Saya pakai program dulu di Excel ya. Siapa tahu kalau di Excel lebih enak. 3.500.000. Oke. Ini sih sebenarnya nggak desimal ya. Sebentar. Desimal sih, tapi nggak masih utuh lah desimalnya ya. Bentar. Biasanya 2 desimal aja di belakang koma. 4 desimal, sorry. Ya, 4 desimal biasanya saya mintanya. Supaya nanti kalau minggu depan kan bunga seperti itu, bunga majemuk, bunga sederhana itu komanya mungkin akan lebih besar. Ya, sama dengan nanti saya langsung inikan Excel ya. Ini juga sama. Yang kedua 933.000 ya. Kali 3.500. Oke, yang ketiganya normal sih. Nggak terlalu koma sekali. Ini saya sambil bantuin pakai Excel aja ngitungnya. Desimal aja deh. Nanti untuk ujian juga nanti saya sebutkan ininya, desimalnya. Mau berapa sesuai keinginan saya. Yang pertama 11,6667. Ini nggak ada komanya sih. Kalau di Excel dia bulat ya. 11,6667.
Oke. Kok nggak bisa balik saya? Open. Oke. Bentar, papan saya kok nggak balik ya? Bentar. Papan saya ketutup Excel. Bentar. Oh ini. Nah, ini ya, saya tulis lagi ya. 1.111.000 kok nggak salah sih. 11623 iya. 6667 ya. 1.166.000. Angkanya tadi saya nggak lihat, maaf. Tapi ya buat latihan aja. 11666. 66. Kok angkanya 66 ya? Sebentar. Bener sih, cuman angkanya kayak serem. 667. Ya. Gini ya, mungkin ya kurang lebih seperti inilah. Yang berikutnya 900, sisanya 93333,33 ya. Ini sebenarnya kok dihitung 2 jutaan lah kok di jumlah. Ya kan terbukti, semakin apa menurun ya. Betul ya? Semakin menurun. Ini yang awalnya 1 juta jadi 900.000. Berikutnya ini bulat sih, yang ketiga kayaknya bulat tadi. Sekitar 700.000 ya, benar. Turun lagi ya, turun lagi. Betul ya, terbukti ya, turun lagi. Berikutnya 4666. 666. Ya mungkin ada 66,67 lah. Itu biasanya bentuknya gitu. Kalau di Excel ini kok bulat, saya nggak ada desimalnya. 0,7 ya belakangnya. Bentar. Ini 23333,3. 466,660,7 233,333. Oke, ya nanti tinggal dihitung sama kalian lah. Ya, 233 233,3 ya. Ya mudah-mudahan nanti biasanya kalau ujian nggak pakai koma ginilah. Kasihan kalian menghitungnya akumulasinya sekarang. Ya, berarti akumulasinya kan yang pertama tetap 1.166.667 ya. Berikutnya ini ditambahkan ya kurang lebih berapa? 2 juta ya. Oke. Betul nggak? Betul ya harusnya ya, tambah 900.000 kan. Ya enggak sih, sebentar saya tambah dulu deh. Takutnya salah. Ya, ini kumulatifnya. Kayaknya enggak 2 juta deh. Oke, 2.100.000 teman-teman ya. 2.100.000. Jadi kok saya nggak merhatiin angkanya sih, tapi nggak apa-apa lah buat latihan. Karena di contoh soalnya udah bulat. Ini tinggal 2.800.000 ya. Oke, tambah 466. Tinggal 3 juta sekian lah. Ya, tambah. Oke, 326 667. 326 667. 3.266.667. Ya, ini tinggal pasti sekitar 3,5 ya. Oke, anggaplah langsung 3.500.000 rupiah. Nanti bolehlah pada saat ujian mau pakai Excel silakan.
Mau pakai kalkulator biasa ya boleh saja. Ya, yang penting nanti hasilnya benar. Ya, ini agak ini. Nilai bukunya gimana? Ya tinggal dikurangkan saja. Ya. Mau dari bawah silakan. Ya, 4 juta dikurang 3.500.000 tinggal 500.000 rupiah. Ya, gampang ya. Oke, 500.000 rupiah. Ini 28 dikurang ini berarti 4 juta dikurang 28 berapa? 1.200.000. Ya. 48 berarti ini 29 ya. Aduh salah. 19 maksud saya. 1.900.000. Ya, nanti tinggal sisa yang desimal nanti dihitung jumlahnya lagi. Ya, ini 326, ini 116. Ya. Ya, latihan menghitung kalau bulat bilangannya tidak selalu bulat sih. Ya. Ini tadi 4 juta ya anggapannya ya, 1 2 3 1 2 3. Ya, dikuranginya sama 1.100.000. Tetap dari A ya pengurangannya 28333 yang pertama. Rp2.833.333 ya. Tuh. Yang terakhir dikurang 326 berarti tinggal 18 atau 19 lah. Tadi kalau di garis lurus kan 19-an ya. Gitu. Sebenarnya pakai cara yang mana? Yang paling menyenangkan ya kalau saya sih mikirnya cara yang garis lurus aja sih, tapi kadang saya keluarkan juga yang cara ini ya. 733.000 ya, tinggal sisanya 733.333 ya. Oke, ini teman-teman selesai ya. Oke, itu dengan satu soal yang sama. Untuk yang di PDF tinggal dilihat saja soal latihannya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ini untuk hari ini nggak ada latihan soal untuk PR, tapi minggu